Kembali dengan Buana 79. Kali ini akan saya coba berikan tutorial bagaimana cara mengerjakan jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian ini adalah salah satu tahapan atau proses bagian dari laporan keuangan atau siklus akuntansi. Secara umum, jurnal penyesuaian itu berfungsi untuk menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode, serta menghitung pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode setelah penyusunan raca saldo dan sebelum penyusunan kertas kerja atau penyusunan worksheet. Secara garis besar, akun-akun yang biasanya memerlukan penyesuaian, yang pertama adalah akun perlengkapan, kemudian akun pendapatan, akun beban, ada lagi akun pendapatan diterima di muka, terus ada lagi akun beban dibayar di muka, dan akun aktiva tetap. Nah, sebelum kita mulai, di sini akan saya coba tampilkan lembar kerja atau kertas kerja dari jurnal penyesuaian itu sendiri. Kolom-kolom penyesuaian atau jurnal penyesuaian secara garis besar itu seperti ini. Ada kolom tanggal atau date, ada kolom bukti memo atau nomor memo. Di sini ada description ini digunakan untuk nanti menulis jurnal ya, atau akun yang akan kita masukkan ke jurnal. Ref ini bisa kita gunakan untuk menuliskan kode akun, dan debit kredit ini nanti akan kita isikan berapa jumlah nominal yang muncul dari akun-akun yang ada di kolom description ini. Sebagai bahan latihan, saya ambilkan di sini soal uji kompetensi dari uji kompetensi tahun 2016-2017 yang kira-kira bentuk soalnya seperti ini ya, seperti ini. Ini saya ambilkan dari contoh uji kompetensi tahun 2016-2017. Nama perusahaannya di sini adalah Dewi Rastri yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Nah, untuk tidak lama-lama, kita langsung saja ke dokumen transaksi penyesuaian atau bukti memorialnya. Nah, biar kita enak mengerjakan, kita akan coba belah layarnya jadi dua supaya kita enak melihat kanan kirinya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, di sebelah kanan akan saya sajikan untuk lembar kerja dari worksheetnya. Sini untuk yang kolom sebelah kiri akan saya sajikan untuk soalnya. Baik, langsung saja kita mengerjakan jurnal penyesuaiannya. Untuk dokumen transaksi yang pertama atau nomor 31, di sini ini kelanjutan dari dokumen transaksi sebelumnya ya. Sebelumnya kan dokumen transaksi ada 30, nomor 30 untuk mengerjakan jurnal khusus. Nah, untuk masuk di jurnal penyesuaian, kita masuk pada dokumen transaksi nomor 31. Untuk dokumen transaksi yang pertama, ini ada bukti memorial, di mana isi memonya adalah bahwa dari hasil pemeriksaan fisik diketahui ada 2 inventory laptop yang rusak, dan barang ini harus disisihkan dari persediaan barang yang ada. Artinya, bukti memorial ini adalah secara tidak langsung mengatakan bahwa ada dua persediaan barang yang rusak. Berarti kita harus menggunakan akun beban kerusakan persediaan atau beban atas kerusakan barang yang ada di persediaan. Karena barang ini dinilai rusak, 2 laptop ini dinilai rusak, maka otomatis dia tidak dianggap sebagai harta lagi, tetapi dia dianggap sebagai beban. Untuk mengetahui apa nama akun yang harus digunakan atas bukti memo yang pertama, kita bisa lihat di sini
di daftar atau di daftar nama-nama akun yang ada di soal sebelumnya. Kita lihat di sini untuk akun beban kita langsung masuk ke kode 6. Nah, untuk beban kerugian kerusakan barang dagang, ini nama akunnya adalah Spoilage Expense. Berarti karena ini dianggap beban, maka otomatis harus kita tuliskan di kolom debit. Nah, tapi sebelumnya kita masukkan dulu tanggalnya sini ya, tanggal 31 di sini tahun 2015. Desember ya, sorry, kita tulis Desember di sini. Kemudian FD numbernya kita masukkan nomor bukti memo atau BM 12-2 ini, BM 12-2. Nah, di kolom description ini kita masukkan jurnalnya. Tadi dicatatkan bahwa barang yang rusak ini dianggap sebagai beban, maka nama akun tadi Spoilage Expense kita masukkan di sini, Spoilage Expense. Ya. Kemudian di kolom kreditnya adalah persediaan itu sendiri. Nah, di kolom debit jumlahnya kita tinggal lihat saja bahwa untuk jenis persediaan ini yang pertama Portage 16 juta dan satelit 12 juta. Ini kita kalau kita jumlahkan berarti 28.500.000. Kita tulis di sini 28.500.000. Di kolom kredit pun sama 28.500.000. Oke, untuk bukti memorial yang pertama selesai. Kemudian kita lanjut yang kedua, soal bukti memorial yang kedua. Iya. Bukti memorial yang kedua di sini dinyatakan bahwa telah diterima rekening koran dari Bank Permata per tanggal 31 Desember 2015. Interest revenue atau pendapatan bunganya 3 juta dan service charge bank service charge-nya ini 250.000. Berarti untuk menuliskan atau untuk membuat jurnal penyusuan bukti memorial yang kedua, bahwa kalau kita mendapatkan pendapatan bunga atau pendapatan di luar usaha ini, berarti akun yang kita pakai untuk menerima uang ini otomatis pasti di sini adalah akun cash in bank. Cash in bank. Nah, di situ ada akun interest revenue atau pendapatan bunganya. Nah, karena ini pendapatan, akun pendapatan, otomatis nanti kita akan coba buat di kredit atau kita tuliskan di kolom kreditnya. Bank service charge, karena ini adalah beban, artinya beban administrasi bank, beban administrasi atau beban administrasi bank, maka otomatis beban harus kita tuliskan di kolom debit. Nah, kolom kreditnya baru kita masukkan yang pendapatan atau interest revenue. Sekarang kita masukkan jumlahnya. Kita mendapatkan pendapatan bunga sebesar 3 juta. Dipotong dengan beban administrasi. Sehingga yang diterima di cash in bank ini adalah selisih antara interest revenue dan bank service charge. Berarti di sini ketemunya adalah 2.750.000. Nah, ini jurnal yang kedua. Oh, sorry, ini kalian masukkan untuk kode akunnya. Yang ini 6/1.500. Sorry. Kemudian inventory ini adalah 1/1.500. Dan ini untuk cash in bank 1/1.100. Untuk bank service charge ini adalah 9 ya, karena beban di luar usaha 9/1.200. Dan interest revenue itu pendapatan, berarti akun 8, pendapatan di luar usaha. Ini tanggalnya 31. Sorry.
ini kode atau nomor buktinya BM strip 2 BM 12 sorry 12 strip 3. Oke, untuk bukti memori yang kedua selesai. Kita masuk ke bukti memori yang ketiga. Bukti memori yang ketiga, di sini disebutkan bahwa data penyesuaian akhir periode yang pertama adalah bahwa persediaan akhir store surplus atau perlengkapan ini dinilai 7 juta. Kemudian yang kedua, beban sewa toko Desember 2015 itu 5 juta, beban asuransi Desember 2015 itu 2 juta. Kemudian yang terakhir, taksiran kerugian piutang dagang 3% dari saldo piutang dagang per 31 Desember 2015. Oke, sekarang kita kerjakan satu-satu. Kita masukkan dulu di sini tanggalnya seperti biasa 31. Kemudian di sini nomor memonya BM 12 strip 4. Nah, sekarang kita coba untuk data yang pertama. Persediaan air store surplus dinilai 7 juta. Artinya bahwa fungsi penyesuaian itu artinya untuk menyesuaikan data yang sebenarnya. Berarti bahwa dinilai persediaan itu 7 juta pada akhir periode. Nah, untuk mengetahui berapa beban yang muncul dari taksiran nilai perlengkapan ini, kita lihat berapa saldo yang ada atau saldo store surplus yang ada pada trial balance yang kalian buat sebelumnya. Nah, ini adalah trial balance atau neraca saldo yang kalian buat sebelumnya setelah buku besar. Kita lihat store surplus bahwa di sini store surplus ada saldo 15.500.000. Ternyata di penyesuaian itu ditaksir atau dinilai hanya 7 juta. Artinya ada selisih di sini. 15.500.000 dengan 7 juta berarti ada selisih 8.500.000. Nah, 8.500.000 ini dianggap sebagai beban. Dianggap sebagai beban perlengkapan karena perlengkapan yang sebelumnya itu nilainya 15.500, ternyata pada akhir periode itu dinilai hanya 7 juta. Berarti ada selisih 8.500.000. Nah, selisih 8.500.000 itu bukan dianggap lagi sebagai harta, tetapi dia dianggap sebagai beban. Karena sebagai beban, maka di sini harus kamu masukkan beban perlengkapan, yaitu store surplus expense. Store surplus expense. Kemudian di kolom kreditnya perlengkapan itu sendiri, artinya beban perlengkapan ini muncul karena berkurangnya nilai perlengkapannya gitu. Store surplus. Store surplus expense pada store surplus. Nah, di sini nilainya selisih yang tadi muncul dari saldo ini. Tadi ketemunya bahwa store surplus saldonya adalah 15.500.000, ternyata di akhir periode itu dinilai hanya 7 juta. Berarti ada selisih 8.500.000. 18.500.000 itu dianggap sebagai beban atau penyusutan atas nilai dari sebelumnya ke akhir periode itu dinilai sebagai beban perlengkapan sebesar 8.500.000. Ini pun sama 8.500.000. Selesai yang pertama. Yang kedua, beban sewa toko Desember 2015. Nah, di sini sudah disebutkan beban, artinya kita nggak perlu mencari lagi berapa beban sewa toko gitu. Beda dengan untuk poin yang pertama. Di sini persediaan air store surplus dinilai, artinya dia dinilai bahwa air produk itu 7 juta. Kita belum tahu berapa beban yang muncul dari perlengkapan ini. Makanya kita tadi cari berapa saldo awalnya, kemudian di akhir ini berapa, cari selisihnya. Nah, selisih itu dianggap beban. Nah, untuk yang poin yang kedua, ini sudah disebut bahwa beban sewa toko. Bahwa disebutkan sudah bebannya sudah ketahuan 5 juta. Berarti ini langsung aja kita jurnal sini. Berarti beban sewa toko akunnya adalah sewa toko itu berarti kan rent expense.
rent expense pada prepaid rent. Ya. Beban sewa toko pada toko dibayar di muka atau sewa dibayar di muka. Besarnya kita masukkan saja yang 5 juta ini. Oke. Kemudian yang ketiga, beban asuransi. Di sini pun sudah disebutkan beban, artinya kita nggak perlu mencari lagi karena sudah ketemu atau sudah ditetapkan bahwa beban asuransi itu sebesar 2 juta. Oke, sekarang kita masukkan untuk beban asuransinya atau insurance expense. Pada prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka. Sebesar 2 juta. Oke, sorry, ini kode akunnya jangan lupa dimasukkan ya, kode akunnya. Store surplus itu berarti beban 6.1.300. Ini bisa kalian lihat di daftar kode akun kalau misalnya daftar nama akun, kalau misalnya kode akunnya tidak apal gitu. Dan rent expense Oke, yang terakhir di sini disebutkan bahwa taksiran kerugian piutang dagang itu 3% dari saldo piutang dagang. Berarti kita hitung dulu, kita cek dulu, kita cari dulu berapa saldo piutang yang kalian buat pada trial balance. Nah, di sini. Nah, sini disebutkan bahwa saldo piutang dagang ini sebesar 652 juta. Ya. Coba kita hitung di sini. Kita coba hitung sini. Kita copy aja nih. Ya, sebesar di sini saya taruh di sini. 652.530. Artinya di sini kita harus hitung. Kalau 3% dari saldo piutang dagang ini, kira-kira berapa hasilnya di sini? Kita coba hitung. 3%, ya, di sini 3%, ya. 3% dari itu berarti kali saldo piutang. Nah, ketemunya di sini adalah 3% dari saldo piutang dagang. Ini 3% dari saldo piutang dagang itu ketemu 19.575.900. Nah, untuk tahu atau untuk mengetahui berapa beban kerugian piutang, kita harus tahu berapa saldo cadangan kerugian piutangnya di sini. Cadangan kerugian piutang. Nah, di sini allowance for full debt-nya atau cadangan kerugian piutangnya itu sebesar 8 juta. Sebesar 8 juta. Sedangkan 3% dari piutang dagang itu sebesar 19 juta. Berarti di sini ada selisih. Bahwa sebelumnya saldo cadangan atau ada 8.500.000, ternyata dinilai pada akhir periode itu sebesar 19.575.000 sekian. Berarti sini ada beban. Ada beban yang terjadi di sini, ada selisih. Kita coba hitung berapa selisihnya. Ternyata di sini ada selisih 11.075.900. Nah, nilai inilah yang akan kita buatkan jurnal. Jurnalnya adalah beban kerugian piutang atau bad debt expense. Bad debt expense pada allowance for debt full debt.
Kita masukkan nilainya ini 11 juta ya. 11 juta 75.900. Ini pun sama 11 juta 75.900. Sorry. Oke, kita hapus biar tidak mengganggu. Oke, untuk poin yang ketiga saya rasa selesai, saya anggap cukup. Ini dimasukkan, jangan lupa. Ini satu. Oke. Sekarang poin yang keempat. Kita coba cari soal yang selanjutnya. Oke, untuk bukti memori yang selanjutnya, di sini ada data penyusutan aktiva tetap bulan Desember 2015. Di sini pun sama, bahwa di sini sudah ditetapkan, sudah diketahui bahwa untuk bulan Desember data penyusutan aktiva tetap itu untuk peralatan sebesar 1.200.000. Artinya kita tidak perlu mencari lagi karena di sini sudah langsung diketahui berapa beban penyusutannya. Nah, kita langsung saja buatkan di sini untuk beban penyusutan atau depreciation expense. Depreciation expense pada peralatan atau pada equipment akumulasi depreciation ya, sorry. Nah, depreciation expense pada equipment akumulatif depreciation atau beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, setelah kita masukkan nilai nominal 1.200.000 ini. Oke, selesai, mudah. Ini jangan lupa dimasukkan. Oke, selesai untuk member yang keempat. Sekarang yang bukti member yang selanjutnya. Oke, langsung tanggal 31. Ini bukti membernya, tadinya mestinya BM 12-5 BM 12-6. Baik, ini bukti memorial yang terakhir ya, yang terakhir. Oke, poin yang pertama, oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup saldonya, dipindahkan ke PPN payable. Oke, sekarang kita harus tahu bahwa PPN income apa, PPN outcome itu apa. PPN income ini adalah PPN yang dikenakan atas barang yang kita beli, atau pada saat transaksi pembelian atau pada jurnal pembelian, maka akan ada kolom namanya PPN income. Ada kolom untuk menghitung berapa PPN yang muncul dari barang yang kita beli. Sedangkan PPN outcome itu adalah PPN yang dikenakan atas barang yang kita jual. Pada saat membuat jurnal pembelian, PPN income ini ada di kolom debit. Artinya pada penyesuaian ini kita akan balik, PPN outcome yang harusnya di kredit kita akan buat di debit. PPN kemudian di sini ada PPN income. Nah, di sini disebutkan bahwa maka kedua akun tersebut dapat ditutup, akun tersebut dapat segera ditutup saldonya, dipindahkan ke PPN payable. Nah, berarti kita harus cari nih berapa saldo PPN income, berapa saldo PPN outcome di neraca saldo atau di trial balance yang kalian buat sebelumnya.
Kita cari di sini ada PPN income, ada PPN outcome. Oke, sekarang PPN outcome kita coba ambil, kita masukkan ke sini. Kemudian PPN income-nya kita ambil, kita masukkan ke sini. Nah, kedua saldo akun tersebut atau kedua akun tersebut dapat segera ditutup saldonya, dipindahkan PPN payable. Kalau kita lihat di sini antara saldo PPN outcome dan PPN income, ini lebih besar PPN outcome, berarti PPN payable akan kita letakkan di kolom kredit untuk mengimbangi jumlah ini berarti. PPN kita hitung berapa selisih antara PPN outcome dan PPN income di sini. Kita cari berarti yang 138 dikurangi ini. Nah, ketemu di sini 19.948. Nah, ini. Ya. Oke, sekarang yang poin kedua. Perhatikan di sini bahwa poin kedua ini hitung pajak penghasilan atau PP badan dengan ketentuan bla 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 seperti ini. Nah, ini bisa kita hitung atau kita bisa mengerjakan poin yang kedua saat kita sudah mengerjakan worksheet sebelum PPH atau worksheet sebelum PPH. Kita akan tahu berapa labanya. Setelah kita tahu berapa laba yang dihasilkan dari worksheet sebelum PPH, maka kita baru bisa mengerjakan poin yang kedua ini dengan ketentuan 10% kali penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta. Jadi jika labanya nanti kok antara 1 sampai 50 juta atau katalah 10 juta sampai 50 juta, maka yang kita gunakan adalah pajak 10% ini. Jika penghasilannya atau jika labanya itu misalnya ada 80 juta, berarti yang 50 juta dikalikan 10%, yang 30 juta itu dikalikan 15%. Jika penghasilan kena pajak di atas 100 juta, jika labanya katakanlah 150 juta misalnya, nanti dikerjakan dapat laba 150 juta. Berarti yang 50 juta dikalikan 10%, yang 50 juta dikalikan 15%, yang 50 juta dikalikan 30%. Nah, jika sudah ketemu berapa persentase yang didapat dari laba, maka penghasilan kena pajak dihitung dari laba sebelum pajak dikurangi koreksi fiskal. Jadi setelah ketemu baru dikurangi fiskal. Setelah itu baru kita buatkan jurnal. Jurnalnya di sini bahwa catat PPH ke dalam income tax expense dan income tax payable. Berarti income tax expense pada income tax payable, berapa hasil perhitungan dari pajak nanti. Kita masukkan ke jurnal ini. Kemudian perhitungkan income tax payable dan prepaid tax. Berarti nanti income tax payable-nya berapa di sini, kita buatkan jurnal lagi, dipasangkan dengan prepaid tax. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk pertemuan ini saya rasa cukup. Selanjutnya kita nanti akan coba mengerjakan untuk yang worksheet sebelum PPH. Jadi tugas kalian sekarang adalah silakan kalian buat jurnal penyesuaian ya, sesuai instruksi yang saya buat tadi. Jurnalnya seperti ini, kira-kira seperti ini ya. Jadi kolom-kolomnya seperti ini, ada date, dividend ambil, ada description, ref, debit dan kredit. Jurnalnya silakan kalian salin saja ini, kemudian bisa kalian pelajari, kalian pahami. Baru setelah itu nanti kita akan coba bersama-sama mengerjakan bagaimana mengerjakan untuk buku kerja atau worksheet sebelum PPH. Saya rasa cukup. Terima kasih. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, like and share jika tutorial ini bisa membantu kalian dan teman-teman kalian. Terima kasih dari saya. Salam santun dari Buana 79.